Sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah SAW pada Hilal bin Umayyah yang menuduh istrinya berzina dengan Syarik bin Samha. Nabi bahasa Rasulullah SAW, al-bayyinatu aw haddun fi dhahrika. Laporan senina ni si Hilal bin Umayyah bahwa senina dia berzina dengan dia Syarik bin Samha. Nabi bahasa Rasulullah langsung nyadu Rasulullah, langsung sebulan had Rasulullah nanti al-bayyinatu aw al-haddu ala aw al-haddu fi dhahrika. Datangkan bukti, yaitu 4 orang saksi atau had yang akan menimpa punggungmu. Bukti saksi, kemudian saksi 4 dengan, berarti kamu memilih cambuk pokok dengan Rasulullah. Faqala, narata biasa serius ini kisah Hilal bin Umayyah. Okey, waktu angan maranikan mukarrah, maka ngelapor boyan bukti. Pada depan dan serius maranikan. Nabi bahasa kemudian terus Hilal bin Umayyah, faqala walladhi ba'athaka bil haqqi nabiyyan inni la sadiqun. Itu demi zat itu Allah Subhanahu wa taala yang mengutusmu dengan kebenaran sebagai seorang nabi, sesungguhnya saya ini adalah jujur, saya benar dalam ucapan saya. Wala yunzilanna Allah fi amri ma yubdu dhahri min al-haddi. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan pada perkara saya ini itu ayat yang akan membebaskan punggung saya dari hukuman had. Ya betul, kebujukan itu. Sin harapan hanya Allah Subhanahu wa taala yang jujur di wahai Rasulullah di kapan kala. Pasti Allah Subhanahu wa taala yang turunan ayat yang akan membebaskan saya dari hukuman cambuk, bebasnya. Fanazalat ayatul li'an. Maka turunlah ayatul li'an. Turunan ayat li'an Allah Subhanahu wa taala. Al-hadithu wa huwa biqulihi fi sahih al-Bukhari. Hadith tersebut wa huwa al-hadith biqulihi, dengan panjangnya tersebut. Atau al-haditha ay tabni bil haditha wa huwa biqulihi fi sahih al-Bukhari. Fadalla ala intifa'il haddi bil bayyinah. Maka menunjukkan dari hadis ini kita bisa mengambil dalil ala intifa'il haddi bil bayyinah, itu terangkatnya hukuman had dengan mendatangkan 4 orang saksi. Au yula'ina, lamun dinarat mau 4 orang saksi, berarti dia harus dicambuk 80 kali. Dan untuk bebas daripada cambuk tersebut, yula'ina, dia berani melakukan li'an. Berani melakukan li'an. Lidaf'il haddi, untuk menolak hukuman cambuk tadi. Namun bani melakukan li'an, berarti borong dan cambuk berpuluh kali. Dalam buah sebalah kamar mukarram dari sini dan pembunuhan niat cambuk malik ustaz. Ini ikhtarahu, namun jika dia memilih untuk melakukan li'an, berarti tidak diwajibkan untuk melakukan li'an. Ada beberapa keadaan nanti seorang suami diwajibkan melakukan li'an. Nanti akan datang para nikah. Ini ikhtarahu, jika dia memilihnya, li hadits Hilalin, itu karena atau berdasarkan hadits Hilal bin Umayyah. Walahu limtina'u, dan boleh bagi suami yang menuduh tersebut dan limtina'u, menolak melakukan li'an. Namun menolak melakukan li'an, konsekuensinya adalah wa alaihi haddul qadfi, dan atas suami yang tidak mau li'an setelah menuduh istrinya berzina tersebut harus diberikan hukuman haddul qadfi, cambukan 80 kali, kama fi rawdati. Wa yushtaratu li sihhati al-li'ani sabqu qadfihi zawjatahu taqdiman lis-sababi 'ala al-musabbab. Dan disyaratkan untuk sah li'an tersebut terdahulunya tuduhan suami istrinya tersebut berbuat zina. Kenapa disyaratkan sabqu qadfihi zawjatahu taqdiman lis-sabab 'ala al-musabbab? Untuk mendahulukan sabab atas yang disebabkan. Itu
Apa ini? Nabi penyebab li'an ini, penyebab li'an tersebut adalah adanya qadar. Dengan adanya qadar tersebut baru bisa terjadi li'an. Namun dia benar qadar tidak bisa terjadi li'an. Kama huwa mustafadun min sani'il musannifi, sebagaimana yang bisa diambil faedahnya dari sani'il musannifi, yaitu sani' Nabi al-Sani, apa yang dilakukan oleh musannif di dalam karangannya tersebut. Karena musannif di sini apa kata beliau, mendahulukan tuduhan zina. Nabi bahas oleh matan wa idza rama ar-rajulu zawjatahu bizina, baru membahas fa'alaihi haddul qadfi, baru membahas illa ayyuqimal bayyinata aw yula'ina. Berarti mula'anah tersebut sebagaimana susunan musannif tadi, susunan min sani'il musannif, susunan daripada Abu Syuja', beliau mendahulukan adanya, menyebut terlebih dahulu adalah haddul qadfi. Setelah haddul qadfi maka menyebut dulu qadfuz zaujah, kemudian haddul qadfi. Kalau mau terbebas dari haddul qadfi berarti dia mendatangkan bayinah, kalau tidak memiliki bayinah dia baru melakukan li'an. Wa bihi sarraha al-ashabu, dan dengannya ay bi sani'il musannif tadi sarraha al-ashabu li'anna al-li'ana innama syur'a li khalasil qadifi, karena li'an tersebut disyaratkan adalah li khalasil qadifi, untuk membebaskan suami yang menuduh zina tadi minal haddi, daripada hukuman had. Qala fil muhadzabi, berkata Ibnu Ishaq Asy-Syirazi rahimahullahu taala dalam kitab Muhadzab, li'anna zawja yubtala biqadfi imra'atihi lidaf'i ad-dari wan nasabil fasidi, karena seorang suami tersebut yubtala, diberikan ibtila, itu diberikan ibtila biqadfi imra'atihi, itu dengan menuduh istrinya melakukan perbuatan zina. Apa tujuannya? Lidaf'il 'ari, itu untuk menolak adanya 'ar, adanya cacat celah. Celah, ya celah pada keluarganya Ustaz. Dia adalah pimpinan keluarga. Wan nasabil fasidi, dan untuk menolak nasab yang rusak. Kalau mau dituduh marah berarti karena dia yang ternasaban dunia. Sementara di hasilnya masal mukarram. Wa qad yata'addaru 'alaihi iqamatul bayyinati, dan kadang-kadang terhalang atas suami tersebut untuk mendatangkan bukti. Marah baru dia sendiri serius emaningkan kemudian saksi. Makin namun dia berbani di marah ini kedatangan 4 orang saksi, barang sedang sementara serius. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi kepadanya demi untuk jaga nasabnya tersebut berbeda, itu dengan cara li'an. Fa ju'ila al-li'anu bayyinatan lahu, maka dijadikanlah li'an tersebut sebagai bukti bagi suami tersebut tentang apa yang dia tuduhkan. Falahu qadfuha idza tahaqqaqa zinaha, maka boleh bagi suami tersebut menuduh istrinya tersebut pirang kanggo marak nikah idza tahaqqaqa zinaha, apabila benar-benar zinanya, benar-benar adanya perempuan tersebut melakukan perbuatan zina. Bi an ra'aha tazni, seperti suami tersebut melihat istrinya melakukan perbuatan zina, wal a'yadu billah, nasallallahu alaihi. Aw dhanna zinaha dhannan muakkadan aw warathahu al-ilma, atau dia tidak melihatnya namun dhanna, dia menduga kuat istrinya berzina, dhannan muakkadan, yaitu dhann yang dikuatkan, awradahu al-ilma, dhann muakkadan yang menyebabkan ilma, mengetahui. Berbeda contoh kasya'i zinaha, seperti tersebar berita zinanya bi Zaidin, tersebar berita zinanya dengan Zaid. Dan hanya serius dengan berzina lalu ribut jadi terbuka bahwa zina melakukan perbuatan zina dengan Zaid. Kemudian dia cuma tersebar berita doang, masruban biqarinatin,
yang disertakan dengan adanya qarinah, adanya indikasi, adanya tanda-tanda. Berbiruan adanya tanda-tanda ka'an ra'ahuma walau marratan wahidatan fi khalwatin, seperti suaminya tersebut pernah melihat istrinya dengan Zaidun hanya satu kali, meskipun hanya satu kali, di khalwatin, berada berduaan di tempat yang sepi. Berita nyebar dan sendirian berzina dengan Zaidun. Kemudian dia memang ingat berduaan sendirian untuk sepi kerja Zaidun. Aw ra'ahu yakhruju min 'indiha, atau semama tersebut sampun serius sendirian marak nikah, sampun serius Zaidun sukul lengan kamar sendirian. Aw hiya takhruju min 'indihi, atau istrinya tersebut keluar dari indi Zaidin, silung sukul lengan balik Zaidun, kamar Zaidun yang sukul marak nikah. Ini termasuk daripada qarinah, indikasi. Aw yara rajulan ma'ahu mirara, ma'ahu bahasa kita ini ma'aha ya, salah kita ingat ya, ma'aha. Aw yara rajulan ma'aha miraran fi mahalli ribatin, atau dia melihat suaminya tersebut melihat laki-laki bersama istrinya berulang kali, berkali-kali, fi mahalli ribatin, itu pada tempat yang mencurigakan, itu tempat yang meragukan, yang mencurigakan para nikah, dirangkai para nikah. Au marratan tahta syi'arin fi hay'atin munkar, atau satu kali dia melihatnya tahta syi'arin, itu yara rajulan ma'aha marratan, satu kali, dan baru miraran fi mahalli ribat. Makin nikah au yara rajulan ma'aha, atau dia melihat seorang laki-laki bersama istrinya satu kali, namun tahta syi'arin, yaitu di bawah penutup, penutup serius berduaan di bawah simbut marak nikah. Yang mana pun tutup di sisi simbut, misal fi hay'atin munkaratin, dalam keadaan yang munkar, seninan tersebut dalam keadaan munkar yang diingkari, silong-silong bulun wah rapi, misal marak nikah, wah pengen panget wah potongan apa-apa nikah, kemudian wah serius apa. Amma mujarradul isya'ati faqat, adapun hanya isya'ah saja, adapun hanya menyebar cerita saja, lagu dinar qarinah cerita 2000 qarinah dinar, ada tanda dinar, awil qarinati faqat, atau hanya qarinah doang, tanda-tanda lagu dinar cerita, tanda-tanda doang, lagu dinar menyebar cerita. Fala yajuzu lahu i'timadu wahidin minhuma, maka tidak boleh suami tersebut bersandar pada salah satu di antara keduanya. Nikahu, berarti nikahu. Oh, jodoh dia berzina, ia kan jodoh berzina. Aku ingat kajian dua, enggak. Namun benar menyebar cerita. Atau jodoh sedang berzina, maka jodoh sedang berzina. Ribut cerita di kubur. Memang karena tidak ada indikasi. Berarti harus dua-duanya tersebut, ceritanya tersebut tersebar, kemudian terus ada indikasi atau qarinah. Ya kami yang mau bersandar pada salah satunya, amman isya'atu faqad yusyi'uhu 'aduwwun laha. Adapun isya'ah, tersebar ceritanya tersebut, kenapa kita tidak bisa menjadikan pegangan secara tersendiri? Faqad yusyi'uhu 'aduwwun laha. Maka kadang-kadang atau bisa jadi berita tersebut disebarkan oleh musuh perempuan itu. Sengaja sebaran cerita dan saksi-saksi semua bisa jadi mensiapkan dia langsung dia lama daripada mereka. Au man yatma'u fiha, atau orang yang mengharapkan perempuan tersebut. Seorang seberayang lah itu melihat orang terjadi dia tersebut, jadi sebaran cerita dan siap. Au man yatma'u fiha, atau orang yang sangat mengharapkan perempuan tersebut, falam yaghfar bi syai'in, kemudian dia tidak berhasil sedikit pun untuk mendapatkannya.
Berarti tidak bisa kita jadikan isya'ah sebagai sandaran dengan sendiri. Wa amma mujarradu al-qarinati al-madhkurati. Adapun hanya berbentuk qarinah yang disebutkan baru nikah, kenapa tidak bisa dijadikan sandaran secara menyendiri? Fali'annahu rubbama dakhala 'alaiha li khawfin. Karena bisa jadi laki-laki tersebut masuk kepada perempuan tersebut karena rasa takut. Bisa jadi terpalik isi dengan muntabi yang dalam kabar hadis nina dia bujuk, bisa jadi marah nikah. Au sariqatin, atau bisa jadi maling. Au tama'in, atau dia mengharapkan perempuan tersebut. Au nahwi dzalika, atau seumpama demikian. Berarti tidak bisa kita jadikan sebagai bukti mandiri. Wal aula lahu, berarti lamun marak nikah cerita, okay? Menyebar cerita lagu ni narak tanda-tanda, atau mau tanda-tanda lagu ni narak cerita, maka wal aula lahu, maka yang lebih utama bagi suami pada keadaan marak nikah, kama fi zawaidir rawdah, bagaimana disebutkan dalam zawaidir rawdah, lebih aula marak nikah ayyastura 'alaiha, yaitu menutupi istrinya, itu menutupi kekurangan istrinya. Dia cerita wa yutalliqaha, dan dia menceraikannya, lalu dengan catatan in karihaha, jika dia membencinya. Fikir sih, dalam Islam berarti sangat menjaga keutuhan rumah tangga, sangat menjaga keutuhan rumah tangga mukhram. Kalau masih cerita-cerita doang menyebar, narak tanda-tanda, atau tanda-tanda doang kemudian narak cerita menyebar, berarti langkah yang paling baik yang diambil oleh suami tersebut menutup aib kekurangan istrinya. Kemudian setelah dia menutup aib kekurangan istrinya, jika dia benci kepada istrinya, siangkan dia. Dikembir, antara lalu namun pertahanan dalam keadaan benci, memang raja hari ini siksa kan dengan terus. Dia siksa, dia ingin belanja, dia nafkah, membalas dendam, marah nikah. Berarti mama mengunduh dosa. Tetap dosa, mama mendidik cara benar. Lamun dek benci tetap cinta oleh hanidah tersebut, dan nota bebasan marah nikah. Lima fihi min satril fahishati, karena padanya tersebut, yaitu menutupinya tadi adalah termasuk daripada menutupi al-fahishah, perbuatan keji. Pada dalam Islam yang umum sangat dianjurkan untuk menutupi kekurangan orang lain. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, kama qala man satara an akhihi satara Allah yaumil qiyamah. Barang siapa yang menutup kekurangan saudaranya tersebut, maka kekurangannya tersebut akan ditutup di akhirat. Ini antara tiap rumah yang berkekurangan dan kekurangan pada kesalahan. Maka kalau menutup kekurangan dengan berarti Allah Subhanahu Wa Taala akan menutup kekurangan yang lumpuh. Berarti maulah dan mukarram. Lamun detik mele ilah era oleh akhirat dan mukarram, karena pasti yang hanya pelunggu berdua dengan maksiat rahasia. Oke, maksiat rahasia. Yang perlu sangat rahasia maksiat atau perbuatan tadi umat Islam dan lainnya. Yang perlu. Dan mele ilah era dan terbuka berarti rahasia si Allah Subhanahu Wa Taala kunci mana baru ini untuk kekurangan kaum muslimin. Dia kira separan kekurangan dengan selama dengan tersebut ibu melakukan perbuatan maksiat terus barang ini dengan niat menutup kekurangan kaum muslimin, berarti dia perlu berharap menutup kekurangan si Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti dia tidak lewat yaumul hisab. Kecuali kalau perlu jadi petugas ya, boleh tugas marah nikah. Oke. Wa iqalatil 'athrah, dan membatalkan al-'athrah, yaitu kekeliruan. Dalam al-'athrah bahasa al-'afwu 'anha. Al-'afwu 'anha, memaafkannya, wa 'adamu ifsya'iha, dan tidak menyebarkannya. Wal 'athrahu az-zallatu. 'Athrah artinya adalah az-zallah, yaitu ketergelinciran atau kekeliruan. Nah, makniki dalam artian langkah yang diambil seperti baru nikah, hada haitsu la walada
ada la walada yang fihi. Ini sekiranya tidak ada anak yang akan dia nafikan. Namun dilarang anak yang nafikan. Lalu ternyata hui bertihan hadis. Dia bertihan maki. Nah, lamun dek bertihan hadisnya tersebut dalam perbuatan tersebut apa dia manapang arah buktiin marah baru ni ke dia manapang. Dia dua serius atau dia nak cukup dua bukti soal ini ke apa kemudian dia nak bertihan baru lebih utama untuk menutupinya. Lamun makin namun kemung dia lah berangan dan mukaram na'udzubillah min dzalik nasallallahu salamah wal afiyah. Kampung dia terus bantu ke bertihan. Nabi bahasan fa in kana hunaka waladun yanfihi, maka jika di sana terdapat anak yang dia menafikannya, bi anna alima annahu laisa minhu, seperti dia mengetahui bahwa anak tersebut tidak berasal dari dirinya, anak kanjeng ibn hasil dia, lazimahu nafyuhu, maka wajib dia menafikan anak tersebut. Namun wajib nafian berarti mau tidak mau harus menuduh zina dulu. Oh dia anak aku dan misal. Lianna tarkan nafi yatadammanu istilhaqahu, karena meninggalkan menafikan anak tersebut maka terkandung istilhaqahu, terkandung di dalamnya istilhaqahu, yaitu menghubungkan anak tersebut kepada dirinya. Berarti selama dia nafian anak tersebut dengan cara li'an, maka anak tersebut tetap menjadi anak daripada suami sah, tetap jadi anak suami sah. Wastilhaqu man laysa minhu, menghubungkan kepada dirinya orang yang bukan berasal dari dirinya, haramun, hukumnya adalah haram. Ya aku anak, dia anak ini jadi anak, ini adalah perbuatan haram. Kama yahrumu nafi man huwa minhu, sebagaimana haramnya menafikan anak yang berasal dari dirinya. Ini efek hasil. Senina dengan baju-baju dan keping-keping pun nafian anak, berarti ini juga haram. Nika bi an alima annahu laysa minhu, lamun wah kataon memang anaknya dia anak bermemakin, kemudian wa innama ya'lamu, dan hanya saja suami tersebut bisa mengetahui bahwa anak itu bukanlah putranya, berbeda ketahuan idza lam yata, apabila dia tidak pernah menjimat istrinya. Oh, lek baru meralik di luar jimat. Dia jimat kantor hebat sendiri di luar. Di luar. Semama sendiri kata awak dia luar kantor kanina dia. Kamu silong-silong boleh anak. Nah, jelas ni jadi hasil ni. Berarti wajib nafian anak tersebut. Ia kan yang pun terjadi di anna alima. Yang pun terjadi di anna alima. Kemudian awwati'aha, atau dia sudah menjimat istrinya, walakin waladathu liduni sittati asyhurin min waqtihi, akan tetapi istri tersebut melahirkan anak itu kurang dari 6 bulan sejak jimatnya suami tadi. Nggih. Pengantenan aja senina. Tumben pengantenan aja senina. Penempik pengantenan misal para nikah tanggal sekian Januari, pengantenan aja senina. Pertama pengantenan aja senina nikah. Pertama pengantenan aja senina tanggal sekian Januari. Kemudian bulan Maret aku melahirkan anak. Januari, Februari, ya, Januari, Februari, Maret, ya, Maret. Baru dulu pulang, silong gede, anak. Padahal dulu pulang, Pak Jimat yang menunggang. Baru dulu pulang, satu jimat, si semamu bersilong gede, anak. Nah, ini jelas, di INEP. Berarti wajib untuk menafikan anak tersebut.
allati hiya aqallu muddatil hamli, yang dimana 6 bulan tersebut ukuran minimal masa jika hamil, masa bunting hamil. Au li fawqi 4 sinina min al-waqt allati hiya akdaru muddatil hamli, atau dia melahirkan tersebut lebih 4 bulan, 4 tahun, lebih 4 tahun sejak jimaknya. Sejak jima. Oh, dan jima tersebut, jima ada seninan misal. Jima setiap 4 tahun, jima seninan. Lepas jima seninan Mukarram, ampun berangkat musafir ke Malaysia. Wayak dan buah kulit selama 4 tahun oleh Al-Mukarram. Silong-silong terima telepon, ingat anak seninan. Setelah 4 tahun semenjak jima, 4 tahun semenjak jimanya tersebut, amun dah telefon, alhamdulillah dia lebih dia makin nunin marah dikit. Lalu soal liwat 4 tahun, berarti jelas sedikit dia anak. Karena yang kembali marah bahasa oleh fikih, allati hiya aktar muddatil hamli, karena 4 tahun tersebut ukuran paling penuh dengan berdiam. Berarti lamun masih bawa 4 tahun, misal tertelpon, nuh jima seninan misal melalui Malaysia. Dengan 10 tahun tertelpon, alhamdulillah berdua lebih dia makin 10 tahun sejadi, ini masih ada kemungkinan anaknya, masih ada kemungkinan. Adapun soalnya 4 tahun ataupun sebulan anak, berarti setelah jimanya tidak ada kemungkinan anak, berarti wajib untuk dinafikan. Nah, ini sering terjadi sebelum mati. Nasallallahu alaihi wasallam nikah. Namun dia tahu tadi berpikir solusi. Karena solusi gak beda dafiar, karena nikah harus terjadi li'ah. Ntar marah bahasa baru nikah 2 kali terjadi li'ah mati ke. Oleh zaman Rasulullah dan zaman Umar bin Abdul Aziz, mudah terjadi. Allah. Oke. Li'ah. Namun dia ada saksi baru terjadi li'an. Qadaf dulu. Qadaf. Cuma sebelum qadaf para 3, baru kemudian terus dijadikan bukti saksi 4 dan ada saksi 4, berarti dia terkena haddul qadfi 80 kali dilakukan. Kalau dia kena 80 kali dilakukan, berarti dia melakukan li'an. Nah, waktu li'an tersebut nanti dia menafikan anaknya. Bau kamera bisa, bau tidak bisa, harus mata kepala yang lihat. Jadi memang kamera Al-Mukarram, jadi memang kamera bisa 10 dengan enggak dengan pasek doang, bau. Jadi sepupuk enggak lebih pada diner doang kulit, tidak bau. Misal aja 1,5 diner saksian subul tamu misal marah nikah, namun bersaksi 1,5 tersebut berarti tidak bisa dijadikan sebagai standar hukum patokan hukum di tahun barat. Kalau jelas Al-Quran mengatakan 4 orang saksi lagi laki-laki adil. Apalagi ya kamera para dia memakai kamera buat tiap-tiap marah nikah. Kita baju buat tiap-tiap adegan marah nikah. Susah terlalu kamera kalau buat. Kemudian falau alima zinaha, dan jika dia mengetahui istrinya melakukan perbuatan zina, ketahuan dia ketahuan. Nampak dah serius misal na'udzubillah min dzalik. Sallallahu alaihi wasallam. Wahtamala kaunul waladi minhu, dan ada kemungkinan anak tersebut adalah berasal dari dirinya. Wa minaz zina, dan ada kemungkinan anak tersebut hasil zina. Ada kemungkinan. Wa illam yastabri'ha ba'da waqihi,
wa illam yastabri'ha ba'da waqtihi, dan jika suami tersebut tidak pernah melakukan istibra pada istrinya setelah menjimanya, haruman nafyu, haram untuk menafikan anak tersebut. Kenapa diharamkan? Ri'ayatan lil firash, untuk menjaga, memelihara al-firash, yaitu akad nikah, akad hubungan suami istri. Mati misal berbeda dengan istibra nikah setelah dia jima, ampun head hadina tersebut suan head dan jima malik. Ini kedebaran istibra. Seperti mau jima hadina tersebut, ampun head dulu, dengan head dulu, baru dengan jima malik. Ini kedebaran istibra. Lamun dengan istibra, dengan istibra malik. Tetap jima sedina, dengan head, suan head ampun tetap dan jima malik. Berarti tidak pernah dilakukan istibra. Berarti haram untuk menafikannya dan kalbu nafiah dan haram. Meskipun beliau mengatakan apa dari malaikat, pada wa'alima zina, dia mengetahui zina istrinya tersebut, namun ada kemungkinan anak itu anaknya dia dan anaknya hasil zina itu hanya barang. Kita tahu nak saya jaga saja di malaikat karena di luar terjadi istibra sampai melahirkan, di luar terjadi istibra. Berarti haruma basal mar'anika an-nafyu ri'ayatan lil-fahsh. Wa kadal qadfu wal-li'anu 'ala as-sahihi, dan demikian juga haram menuduhnya berzina dan haram meli'annya menurut pendapat yang sahih, li'anna al-li'ana hujjatun daruriyatun, karena li'an tersebut merupakan hujjatun daruriyah, itu hujjah yang mendesak para nikah, hujjah yang negara nikah terpaksa dilakukan, hujjah yang terpaksa untuk dilakukan para nikah dan terwujud dalam jadi hujjah di atas tersebut. Innama yusar ilaiha, dan sesungguhnya dikembalikan kepada li'an, maksudnya jadikan li'an tersebut sebagai solusi. Jika nasabi adalah untuk menolak nasab, atau qat'in nikahi, atau untuk memutuskan hubungan nikah, haitsu la walada 'ala al-firashi, yaitu sekiranya atau ketika tidak ada anak hasil daripada firash, al-mulattahi, yang dilumuri, yaitu dilumuri dengan perbuatan maksiat tadi, yang dikotori marah nikah, dilumuri kotor. Ya tujuan daripada li'an tersebut untuk Nabi nikah, untuk memelihara nasab dan untuk memutuskan hubungan pernikahan, haitsu la walada 'ala al-farah, namun catatan kalau tidak menghasilkan anak, al-mulattah. Waqad hasala al-waladu huna, dan sesungguhnya terhasil anak di sini. Mau anak marah nikah, falam yabqa lahu fa'idatun, dan tidak ada bagian tersebut faedah. Dia tidak memiliki faedah. Wal firaqu mumkinun bil talaq, dan perpisahan firaq tersebut memungkinkan dengan cara talaq, Thumma syar'a fi kayfiyatil li'an, kemudian beliau memulai tata cara li'an. Biqaulihi fa yaqulu ay az-zawju inna al-hakim